Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam azakumullah, para peserta kajian fikih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, azakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sujud sahwi itu adalah sujud yang disyariatkan atau yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kapan itu? Apabila seseorang menambah di dalam sholatnya salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Seperti rukuknya misalnya dia tambah, ya yang mestinya satu kali ruku dalam satu rakaat, dia tambah menjadi dua kali ruku. Itu karena lupa ya, bukan karena kesengajaan. Atau dia tambah sujudnya mestinya dua kali sujud dalam satu rakaat, dia justru sujud tiga kali misalnya, atau berdirinya lebih, ya, atau rakaatnya lebih rakaatnya, ya, tentu karena lupa, maka diperintahkan untuk sujud sahwi. Yang kedua, eh, sujud sahwi juga diperintahkan jika dia meninggalkan salah satu dari rukun-rukun sholat. Ya, seperti meninggalkan ruku, mestinya dia ruku, tetapi dia tidak ruku. Mestinya dia sujud dua kali, tapi dia hanya satu kali sujud saja. Itu artinya meninggalkan salah satu rukun. Ya, atau dia lupa rakaatnya. Mestinya empat rakaat, dia hanya kerjakan dua rakaat lalu salam. Maka dia konsekuensinya dia harus mengerjakan rukun tersebut yang tertinggal, lalu dia sujud sahwi dua kali, sebanyak dua kali sebelum salam. Ya, sebagai contoh misalnya dia lupa, ya lupa dia ruku, ya ketika dia berdiri dia mestinya ruku, tapi dia langsung sujud, ya maka dia telah meninggalkan satu rukun, yaitu rukun ruku. Maka ketika dia ingat, pada saat dia sujud dia ingat belum ruku, maka segera dia bangkit, ya bangkit lalu dia ruku, ya setelah itu dia baru berdiri, ya tidak lalu sujud, ya begitu. Tapi kalau seandainya dia nanti teringat di rakaat yang berikutnya, baru dia ingat ketika dia berdiri, ya anggaplah dia di rakaat pertama dia lupa ruku, kemudian di rakaat kedua dia baru ingat ketika dia berdiri, dia ingat dia belum ruku di rakaat pertama, maka rakaat pertama itu dianggap batal, ya sehingga rakaat kedua itu menjadi rakaat pertama, ya begitu ya. Lalu setelah selesai sholat sebelum salam, maka dia eh, artinya maka dia sujud sahwi terlebih dahulu dua kali lalu salam. Sujud sahwi juga dilakukan jika seseorang meninggalkan salah satu wajib dari wajib-wajib sholat. Wajib-wajib sholat itu tentu karena lupa ya, bukan karena kesengajaan. Seperti misalnya membaca Sami Allahu liman hamidah, takbir intikal ya, takbir perpindahan, itu juga hukumnya wajib. Ya, atau mengucapkan Rabbana walakal hamdu, ya, atau membaca Subhana Rabbil Azim ketika ruku satu kali minimal, atau membaca Subhana Rabbil A'la satu kali minimal ketika apa namanya? Ketika sujud. Eh, Begitu juga membaca doa di antara dua sujud, atau juga duduk tasyahud awal dan membaca doa tasyahud awal, itu juga merupakan wajib wajib sholat. Apabila seorang meninggalkannya karena apa namanya, karena lupa, ya maka dia juga harus sujud sahwi. Meskipun
dia tidak ada kewajiban untuk mengerjakan wajib tersebut yang tertinggalkan karena lupa. Tidak ada kewajiban. Ya, sebagai contoh misalnya dia lupa membaca Allahu Akbar. Ya, ketika dia mau ruku, ya dia lupa membaca Allahu Akbar. Nanti dia ingat ketika dia sudah ruku, baru dia ingat belum membaca Allahu Akbar ketika dia ruku. Maka tidak perlu dia tidak perlu dia bangkit lagi berdiri lalu membaca Allahu Akbar lalu ruku, tidak perlu. Karena ini wajib bukan rukun. Cukup dia menggantinya dengan sujud sahwi. Ya sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali lalu salam. Ya. Kemudian itu contohnya saja ya. Begitu. Kemudian jika juga seseorang ragu-ragu ya, ragu-ragu khususnya misalnya ragu-ragu tentang jumlah rakaatnya, misalnya jumlah rakaatnya apakah ini 2, 3, ya 3 atau 4, maka dia memilih yang paling rendah, yang paling rendah bilangannya. Kalau 2, 3 maka dia memilih bilangan yang 3, ya, bilangan jumlah rakaat yang kedua, ya. Kalau 3, 4 maka dia memilih rakaat yang ketiga, karena itu yang sudah pasti sudah yang itu yang sangat diyakini ya. Adapun yang bilangan yang rakaat yang banyak itu masih ragu-ragu. Maka setelah itu dia sempurnakan sholatnya, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Ya, begitu ya. Ya, ragu-ragu juga bisa juga karena faktor menambah. Ya, karena misalnya ragu-ragu misalnya eh, ragu-ragu misalnya apakah dia membaca ya berulang kali atau melakukan misalnya melakukan rukun itu berulang kali padahal cuma 1 kali saja misalnya itu ragu-ragu, maka dia juga dianjurkan untuk diperintahkan untuk sujud sahwi. Intinya jika dia ragu-ragu apakah ada penambahan ataupun pengurangan karena lupa, maka dia diwajibkan untuk sujud sahwi. Mengenai tentang sujud sahwi ini ada beberapa peristiwa di zaman Rasulullah, yaitu yang mana Nabi mengalaminya, yaitu Nabi pernah lupa, yaitu beliau pernah lupa tasyahud awal. Beliau langsung bangkit ke rakaat ketiga tanpa tasyahud awal, duduk tasyahud awal, dan tanpa membaca tasyahud awal, beliau langsung bangkit di rakaat yang ketiga. Ya. Namun setelah itu beliau teringat, ya, maka beliau pun langsung eh, sujud sahwi sebelum salam. Ya, beliau tidak mengerjakan tasyahud itu karena beliau sudah berada di posisi berdiri ketika di rakaat yang ketiga secara sempurna, maka beliau tidak turun untuk tasyahud awal, tetapi beliau menggantinya dengan apa namanya? Dengan sujud sahwi sebanyak 2 kali sebelum salam. Itu ada hadisnya ya. Kemudian Nabi juga pernah salam sholat artinya sholat sholat zuhur atau asar itu hanya 2 rakaat lalu salam. Ya berarti ada kekurangan 2 rakaat yang beliau tinggalkan. Ini rukun ya, karena ini rukun. Bahkan banyak rukun yang ditinggalkan karena 2 rakaat. Kemudian diingatkan oleh salah seorang sahabat bahwasanya beliau itu sholat zuhurnya hanya 2 rakaat saja. Maka Nabi pun segera menggenapkan menjadi 4 rakaat, ya menambah lagi 2 rakaat sehingga menjadi 4 rakaat. Lalu beliau sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Itu juga ada hadisnya. Begitu juga Nabi pernah menambah jumlah rakaat menjadi 5 rakaat karena lupa tentunya, yaitu sholat zuhur. Maka ada ketika selesai sholat maka ada sahabat mengatakan apakah ada penambahan jumlah rakaat ya Rasulullah pada sholat zuhur tadi. Beliau mengatakan tidak, tapi beliau mengatakan tapi engkau sholat 5 rakaat, maka beliau pun segera sujud 2 kali lalu beliau salam. Ini juga ada hadisnya. Beliau juga pernah bersabda tentang orang yang ragu-ragu tentang jumlah rakaatnya, maka beliau mengatakan apabila salah seorang dari antara kalian ragu-ragu dalam sholatnya dan dia tidak mengetahui apakah dia sholatnya itu sudah 3 rakaat atau masih 2 rakaat, 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka kata Nabi hilangkanlah keraguan-raguan itu, maka pilih yang dia yakini. Tentu yang diyakini adalah jumlah yang paling rendah, yaitu 3 rakaat. Lalu kata beliau, lalu dia sujud 2 kali sujud sahwi sebelum salam. Ini juga ada hadisnya.
Ikhwatal Islam azakumullah, itu terkait tentang sujud sahwi. Yang berikutnya adalah sujud tilawah. Sujud tilawah ini disunahkan ya, hukumnya tidak wajib. Beda dengan sujud sahwi itu hukumnya wajib. Adapun sujud tilawah ini adalah sujud yang mana seorang ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat yang di dalamnya itu ada perintah untuk sujud, seperti misalnya ayat As-Sajadah yang biasa dibaca imam ketika sholat Jumat ya, sholat subuh di hari Jumat, maka di situ ada perintah untuk sujud ya, atau ya, maka disunahkan meskipun tidak wajib untuk sujud tilawah ya. Ketika imam sujud tilawah maka makmum juga sujud tilawah. Tapi kalau seandainya imam tidak sujud tilawah maka makmum juga tidak disunahkan juga untuk sujud tilawah. Sujud tilawah itu dibaca di dalam sholat juga atau di luar sholat. Artinya ketika seorang membaca Al-Quran lalu menemukan ayat-ayat tentang sujud tilawah atau ayat-ayat tentang sajadah, maka dia disunahkan untuk sujud tilawah meskipun dalam keadaan tidak berwudu. Jadi berwudu bukan satu yang perkara yang wajib dalam sujud tilawah karena dia bukan bagian dalam sholat, kecuali kalau dia sholat dia harus berwudu. Tapi ketika dia di luar sholat, dia membaca Al-Quran, tentu tidak tidak menyentuh mushaf ya. Misalnya dia menghafal, lalu dia membaca ayat as-sajadah yang ada di situ perintah untuk sujud, maka dia sujud tilawah itu hukumnya disunahkan. Iya, baik yang membaca atau yang menyimaknya, begitu. Kemudian sujud syukur. Ya, sujud syukur ini adalah sujud yang ketika seorang mendapatkan nikmat yang betul-betul nampak sekali atau betul nikmat-nikmat yang sangat besar ya, yang betul-betul nyata, yang zohir. Misalnya Nabi pernah diberitakan tentang kemenangan kaum muslimin, penaklukan kaum muslimin terhadap negeri-negeri orang-orang kafir, maka Nabi segera sujud syukur. Ya, Nabi juga pernah mendapatkan berita bahwasanya umatnya itu terhindar dari bencana-bencana atau siksaan Allah, maka Nabi pun sujud syukur. Ya, sujud syukur ini dikerjakan kapan saja tatkala kita mendapatkan berita gembira tentang nikmat-nikmat yang kita dapatkan. Iya, sujud syukur juga ini tidak disyaratkan eh, harus berwudu ya, sama dengan sujud tilawah tidak disyaratkan ya, tidak disyarat karena tentu berita-berita yang datang kepada kita nikmat-nikmat itu datangnya adalah spontanitas. Oleh karena tatkala kita mendengar maka kita disunahkan segera untuk sujud syukur dengan memperbanyak sujud dengan memperlama sujud itu tentang tentu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Adapun sujud tilawah yang dibacakan itu sama dengan ketika sujud ya, yaitu membaca subhana rabbiyal a'la minimal satu kali atau tiga kali, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, itu yang kita baca ketika sujud tilawah. Ya, meskipun ada juga bacaan yang lainnya yang disebutkan dalam hadis ya, seperti sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini juga boleh kita baca, tapi minimal kita baca subhana rabbiyal a'la minimal satu kali. Adapun sujud syukur itu tidak ada bacaan-bacaan khusus ya. Yang terpenting adalah kita sujud, ya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak banyaknya atas nikmat yang kita dapatkan. Ya, ya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kita bisa amalkan dalam kehidupan kita ketika kita baik dalam tatkala kita terjadi kealfaan atau kelupaan dalam sholat, atau kita mendapatkan bacaan-bacaan. Itu biasanya pada sujud tilawah itu ada tanda-tandanya ya. Biasanya ada tandanya di situ di ujung ayat itu ya, tentang seperti apa namanya, seperti gambarnya itu seperti apa namanya, seperti kubah masjid begitu ya. Di situ ada tanda sujud tilawah ya. Di situ kita disunahkan untuk sujud tilawah ya. Ya, ada beberapa ayat itu ya. Ada beberapa ayat sujud tilawah, di antaranya adalah
ayat yang terdapat dalam surah As-Sajdah itu yang biasa dibaca di hari Jumat itu. Ya, di Jumat subuh ya, pada salat subuh sebagaimana Nabi lakukan. Demikianlah pemirsa kajian fikih ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.